Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman mutalazimain ala nabi rahmah Muhammadin al-qail qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap pengasuh Pondok Pesantren Al-Mawardi, ini Kiai Zubairi Sya'roni, dan semua rekan-rekan asatidz wal ustadzah senasib dan seperjuangan yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka dan berkumpul insya Allah tempat yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita bersama mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah segenap kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, izinkanlah kami akan menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan pada hari Asyura yang disebut dengan 10 Muharram. Insyaallah hari Asyura ini atau 10 Muharram bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2022. Insyaallah kalau tidak salah lagi tepat pada hari Senin yang akan datang. Oleh karenanya kami sedikit membicarakan tentang kesunahan atau sunnah-sunnah yang akan dilaksanakan pada hari Asyura atau 10 Muharram yang akan datang. Di antaranya yang pertama yaitu disunatkan untuk berpuasa. Karena dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tahullahu ta'ala thawaba 10,000 malakin. Barang siapa yang melaksanakan puasa di hari Asyura atau 10 Muharram, Allah akan memberikan pahala sama dengan 10.000 para malaikat. Sementara kita mengenal malaikat itu hanya 10. Jumlahnya hanya 10. Dan pada hari Asyura itu kita melaksanakan puasa, maka pahalanya sama dengan jumlahnya para malaikat, 10.000 malaikat. Oleh karenanya mari kita jangan malas untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari Asyura yang akan datang insyaallah, yaitu pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2022. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura, disunatkan untuk berpuasa, maka pahalanya sangat besar, sama dengan jumlahnya malaikat 10.000 malaikat. Dan kemudian barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura atau 10 Muharram yang akan datang, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh selama 10.000 kali melaksanakan haji dan umroh. Jadi yang melaksanakan ibadah puasa sunat di hari Asyura yang akan datang, atau di tahun-tahun
yang akan datang lagi, kalau kita masih diberi umur sampai pada bulan Muharram jatuh ataupun hari Asyura tahun-tahun yang akan datang, maka kita diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari Asyura atau yang disebut dengan 10 Muharram. Pahala yang pertama yaitu sama dengan pahalanya para malaikat yang jumlahnya sangat besar, yaitu 10.000 para malaikat. Dan yang kedua, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh yang jumlahnya 10.000 kali melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sementara seperti saya masih belum naik haji, masih belum umroh. Karena ini ada yang lebih ringan, ada yang lebih mudah untuk menerima pahala yang jumlahnya sama dengan naik haji atau melaksanakan ibadah haji dan umroh yang jumlahnya sangat besar, yaitu 10.000 kali melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kita disunnahkan melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura atau sama dengan 10 Muharram yang akan datang. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram yang akan datang, yaitu sama pahalanya sama dengan orang mati syahid. Pahalanya sama dengan orang mati syahid dan jumlahnya juga besar, yaitu 10.000. Jadi melaksanakan ibadah puasa sunnah yang akan datang di hari Asyura, pahalanya yang pertama sama dengan pahalanya para malaikat 10.000. Yang kedua sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh jumlahnya 10.000 kali melaksanakan haji dan umroh. Dan juga pahalanya sama dengan orang mati syahid yang jumlahnya 10.000 orang mati syahid. Oleh karenanya kita mari laksanakan ibadah puasa Asyura yang akan datang ini, karena belum tentu kita tahun yang akan datang bisa berjumpa kembali dengan bulan Muharram ataupun dengan hari Asyura yang disebut dengan 10 atau tanggal 10 Muharram yang akan datang. Dan kemudian barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan menaikkan dengan tiap rambut 1 derajat. Artinya kalau di kepala anak yatim yang diusap dengan telapak tangan kita bersama, dan kemudian di atas kepala anak yatim itu ada rambut yang jumlahnya sampai 1 M atau 1 juta, maka per lembar rambut 1 lembar itu menaikkan derajatnya kepada kita bersama. Jadi derajat kita akan dinaikkan apabila kita menyentuh rambut anak yatim di atas kepala. Ini 1 rambut. Kalau jumlahnya ada 1 M atau 1 juta, 10 juta, 100 juta, berapa derajat kita yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru anak 1, anak 1, baru anak yatim 1 orang. Kalau jumlahnya 10 orang ataupun 100 orang, kalikan 1 M,
misalnya, itu berapa derajat yang akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disunatkan untuk mengusap kepala anak yatim, dan di atas kepalanya itu ada rambut, baik selembar atau 2 lembar ataupun lebih sampai 100.000 lembar, 100 juta lembar atau 1 M lembar. Maka dalam satu rambut itu oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita akan diangkat. Ini 1 lembar. Kalau 100.000 juta, kemudian 1 M lembar dari rambut anak yatim, berapa derajat yang akan diangkat? Ini 1 orang. Nah, kalau 10 orang, 100 orang sampai 1000 orang anak yatim, akan kita beribu-ribu dan ber-MM yang akan diangkat derajat kita. Dan kemudian dijelaskan dalam kitab waman masaha yadahu ala ra'sihi yatimin yaum asyura rafa'allahu bi kulli sya'ratin darajatan. Ini keterangannya. Jadi apabila kita mengusap anak yatim, kepala anak yatim dengan telapak tangan kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat, 1 lembar itu, rambut 1 lembar mengangkat 1 derajat. Dan kalau jumlahnya banyak, ya banyak derajat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, kita jangan sampai memakai tangan kosong. Harus ada lapisan-lapisan seperti kertas atau amplop, dan di dalam amplop itu harus ada uang seikhlasnya dan semampunya dari kita bersama. Dan kemudian pada hari Asyura atau 10 Muharram yang akan datang, disunahkan barang siapa yang memberi buka puasa pada orang mukmin yang puasanya puasa Asyura, maka seolah-olah memberi buka semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenyangkan perut mereka. Jadi kalau ada orang yang berpuasa kemudian dipanggil untuk diberikan buka di hari Asyura ini, maka sama dengan memberikan buka puasa semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan pada hari Asyura yang akan datang atau 10 Muharram yang akan datang, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan husnul khotimah, bisa masuk surga bersama Rasulullah nanti di hari kemudian. Kenapa dikatakan hari Asyura atau 10 Muharram? Karena Allah telah memuliakan pada nabi-nabi dengan 10 kehormatan. Yang pertama, Allah menerima tobatnya Nabi Adam dalam hari Asyura ini atau dalam 10 Muharram. Yang pertama, Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Kemudian yang kedua, Allah menaikkan derajatnya Nabi Idris. Ketiga, hari berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Ketiga atau keempat, Nabi Ibrahim lahir pada hari Asyura dan diangkat sebagai Khalilullah, juga diselamatkan dari kobaran api ketika dibakar oleh raja. Dan yang kelima, Allah menerima tobatnya Nabi Daud. Keenam, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit.
Dan ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan juga kedelapan, Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan. Sembilan, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Sepuluh, Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman. Dan juga ada yang lain di dalamnya. Allah menjadikan pada hari Asyura di antaranya. Jadi Allah itu menjadikan pada hari Asyura di antaranya yang pertama langit dan bumi. Allah menjadikan langit dan bumi ini pada hari Asyura. Kemudian bukit-bukit, kata orang Madura gunung. Orang Madura menyebut gunung. Gunung atau bukit Allah jadikan pada hari Asyura. Dan kemudian Allah menciptakan lautan juga pada hari Asyura. Kemudian lauh atau qalam. Yang kelima, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Allah jadikan Nabi Adam dan Ibu Hawa ini juga pada hari Asyura. Dan kemudian memasukkan Nabi Adam dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi Nabi Adam yang dimasukkan ke surga itu juga pada hari Asyura atau 10 Muharram. Dan yang ketujuh, dan lahirnya Nabi Ibrahim. 8, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang dibakar oleh raja. 9, Allah mentenggelamkan Fir'aun. 10, Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Menyembuhkan Nabi Ayub oleh Allah juga pada hari Asyura atau 10 Muharram. Dan 11, Allah memberi taubat kepada Nabi Adam atau menerima taubatnya Nabi Adam. Dan kemudian 12, dan mengampuni dosa-dosa Nabi Daud. 13 juga kembali atau kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman. 14 menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. 15 mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Itu Allah jadikan pada hari Asyura semuanya. Oleh karenanya mungkin ini bisa menambah ilmu dan pengalaman kepada kita bersama, utamanya kepada saya sendiri, karena sebelumnya saya belum mengetahui kejadian-kejadian pada hari Asyura. Hanya saat ini kami akan menyampaikan dan sekaligus membacakan sejarah-sejarah kejadian pada hari Asyura, juga peristiwa-peristiwa pada hari Asyura atau 10 Muharram, dan di dalamnya ada sejarah-sejarah dari para nabi, para utusan yang kita sebelumnya masih belum mengetahui. Alhamdulillah pada saat ini kami telah membacakan dan sekaligus menyampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, juga pengalaman kepada kita bersama. Dari kami, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.